sesungguhnya. Sudah? Gak punya kuota bang? Waduh mati gaya bang. Ada? Apa arti idola? Orang patung gambar yang dipuja dan disembah itu idola. Apakah kita menyembah Rasulullah? Apakah kita memuja Rasulullah? Selama ini kita telah ditipu oleh budaya. Ini yang disebut dengan halusnya jerat-jerat setan, jerat-jerat dajjal. Jadi siapa idola kita? Siapa idola kita? Allah idola kita. Jika idola itu berarti seperti tadi. Tapi apa yang terjadi? Manusia mengidolakan manusia melalui tayangan-tayangan Korea drama, tayangan-tayangan musik, konser-konser musik, dan akademisi dan audisi-audisi. Ada American Idol, ada Philippine Idol, bahkan ada Indonesian Idol. Tidak sadar generasi muda kita dijebak ke dalam sistem mereka. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW dengan sabdanya, la tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin ziru'an bizurin hatta law dahulu juradabina taba'tumuhum. Sungguh kalian akan langkah orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti jejak langkah sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kita sesat, kita kafir tanpa disadari. Betul? Terasa kan? Jadi siapa idola kita? Istighfar sama-sama. Dari awal saya sudah curiga, begini dahsyatnya fitnah Dajjal. Lama-lama mereka masukkan doktrin Dajjal ke dalam drama-drama Korea. Bagaimana tidak suka? Artisnya cantik, mulus, seksi. Betul? Susah untuk berkedip. Ustadz juga tahu mana yang cantik, mana yang tidak. Ustadz juga manusia. Dan ini contoh mereka memasukkan doktrin ke dalam drama-drama Korea, Bapak Ibu. Hati-hati nih. Kalau sudah mulai suka kepada drama Korea, ayo. Ini contohnya. Fitnah Dajjal dimasukkan 거기서 ke 따온 dalam 것 drama 같아요. Korea. 파티마의 손. 파티마의 손이 무슨 의미예요? 파티마는 마호메트의 딸인데요. 이슬람교에서는 파티마의 손이 천국의 문을 여는 열쇠 역할을 한다고 믿어요. 그래서 정의의 문에 얽힌 전설이 있어요. 천국의 열쇠와 파티마의 손이 맞닿는 날에 비로소 문이 열리고 성이 무너진다고요. 잠깐만. 뭐라고요? 열쇠? 네, 천국의 열쇠요. 파티마의 손이랑 천국의 열쇠. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan kalau ini adalah tangan Fatimah. Tidak ada. Ya, mulai dimasukkan doktrin-doktrin tadi tanpa sadar. Jadi dibikin dulu cinta-cintaan, pacaran, dicontohkan bagaimana berzinahnya. Karena terlalu sering menonton, maka mereka menyaksikan dan terekam dalam otak sadar mereka. Setelah sudah ada dalam genggaman mereka, maka masuklah doktrin Dajjal. Tuh lihat, tanpa disadari. Tidak terasa fitnah Dajjal sampai kepada pikiran generasi muda milenial ini sekarang. Andaikan saya sutradaranya, pasti saya bikin Islami itu drama Korea. Kalau saya sutradaranya. Tapi kan saya bukan sutradara, saya mah ustadz. Contoh aja, andaikan saya sutradara. Pertama, ganti dulu transkripnya. Sudah diganti transkripnya, suruh pakai kerudung, suruh berjenggot. Udah gitu, suruh syutingnya sholat ke masjid. Udah gitu, baru ditaujih. Contohnya gini, kalau saya sutradaranya, ini contoh saja, ya, cuma contoh. Tunggu bentar, kamu tuh kenapa sih? Apalagi yang harus diperdebatkan? Kita pacaran. Memang ada yang salah ya? Saat pacaran wajar bagi kebanyakan orang. Disitulah kita harus melawan. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghururi.
tidaklah kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu dan memperdaya. Wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Syaitan itu senantiasa menghias amalan-amalan yang buruk seolah-olah terasa indah. Dan sekarang aku baru menyadari, mencintaimu harus dengan cara yang benar. Kita harus saling memantaskan diri lillahi ta'ala. Kalau itu keputusan kamu, insya Allah aku ikhlas. Aku tunggu di hari itu. Tapi laki-laki yang dia nggak pacaran, bukan karena nggak laku, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena dia taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak begini akan menghormati Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak begini akan menjaga Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau saya sutradaranya, saya bikin kayak gitu. Tapi kan saya bukan sutradara film. Jadi hati-hati ibu-ibu, ayah-ayah Anda. Fisiknya bersama kita, jiwanya bersama Dajjal. Tidak sedikit anak muda yang sekarang menjadi pengikut sekte pemuja Dajjal, Pak. Ya, ada beberapa pemuda yang datang kepada saya, aku kalau dulu pernah menjadi pengikut sekte pemuja Dajjal. Ritualnya touring ke gunung-gunung. Begitu sampai di gunung di pertengah malam, pas jam 12 malam, mereka melakukan ritual minum darah aborsi. Sebelumnya mereka menyalakan api unggun dibentuk segitiga. Ya, kemudian membacakan mantra-mantra tertentu. Ini pengakuan orang yang pernah melakukannya dan dia sudah hijrah dan bergabung bersama kami. Ini Bapak Ibu, jadi waspadai. Sekarang banyak upaya musuh-musuh Islam menghancurkan generasi muda. Itulah fitnah Dajjal. Jadi sebelum Dajjal muncul, fitnah Dajjal akan tercipta semula duluan. Jika fitnah Dajjal sempurna, di saat itulah Dajjal muncul. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, menutup dari apa yang saya sampaikan, kita lihat tentang penjelasan kapan Dajjal muncul. Dajjal akan muncul setelah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul duluan. Dan jika Imam Mahdi sudah muncul, maka saya khawatirkan kita belum siap untuk menerimanya. Kenapa? Karena begitu Imam Mahdi muncul, perang dan perang akan terjadi sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Saya khawatir Imam Mahdi muncul tahun ini. Seandainya Imam Mahdi muncul di tahun ini, pas di saat momen ibadah haji, persiapkan jihad yang terbaik. Berlatih dari sekarang. Upayakan fisik kita terlatih. Berlatih kuda, pedang, panah, karena di saat itulah itu yang akan dimanfaatkan sampai nanti perang melawan Dajjal. Kita lihat penjelasan Rasulullah tentang Dajjal. Suatu hari Rasulullah SAW ceramah menjelaskan panjang lebar tentang fitnah akhir zaman. Salah satunya tentang Dajjal. Innahu sayakhruju min hunak. Dajjal akan keluar dari sana. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke Pulau Sedir, pulau di mana Dajjal dibesarkan di usia 5 sampai 20 tahun menurut Muhammad Isa Daud. Atau ke atas Rasulullah menunjukkan tangannya, wa huwa biyakhruju min hunak. Dia akan keluar dari sana. Pulau Sedir, pulau juga Dajjal. Ada simbol Dajjalnya di sana. Kemudian Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke timur, wa huwa sayakhruju min hunaka. Dan dia akan keluar dari sana. Saya yakin, bukan maksud saya menduga kuat, telunjuk Rasulullah mengarah ke Isfahan, Iran. Karena ada hadis Rasulullah SAW menyatakan, saya Dajjal ilaikum, ya, wa yattabi'unahu sabuna alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil fars. Dajjal akan datang kepada kalian diikuti oleh 70.000 bangsa Yahudi Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke timur, kemungkinan Iran. Maka memang tidak salah jika Iran nanti akan diperangi oleh kaum muslimin. Ya. Banyak simbol-simbol bangunan atau bangunan-bangunan yang
Bumi ini bertelakan simbol-simbol Illuminati. Tidak terkecuali di sini. Ada yang menyebutkan kalau simbol mata itu adalah simbol keindahan. Itu alasannya. Kalau memang mata simbol keindahan, apa hubungan dengan kepolisian? Ada hubungannya tidak? Bukan hanya kepolisian Arab yang simbolnya seperti ini. Ada lembaga-lembaga di Saudi Arabia atau di negara Arab yang simbolnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu cari di internet. Ini ciri-ciri Dajjal ketika datang. Maktubun baina ainai kafara yakrahu katibin wa ghairu katibin, katibun wa ghairu katibin. Di jidatnya tertulis kafir, bisa dibaca oleh yang bisa membaca ataupun tidak. Ya, jadi di jidatnya ada tulisan kafir. Ketika masuk ke Indonesia, kecuali ketika masuk ke Indonesia, ditempel dulu, diganti tulisannya non muslim. Karena tidak boleh nyebut kafir, harus non muslim. Betul. Baru setelah keluar dari Indonesia dicabut lagi, kembali menjadi kafir. And of the things that the Prophet ﷺ related to us was this, that he also said, Dajjal will come, and he will come to Medina, but it will be haram for him to enter the city of Medina and enter the streets of Medina. So he will be forced to remain outside. So what he will do is that he will camp and settle on some of the salty marshes that will be outside Medina. Rasulullah SAW menyebutkan, Innahu sayati ila Madinah. Dia akan datang ke Madinah wa huwa mani'un min duhliha. Tapi Dajjal tidak bisa memasuki Madinah. Kenapa? Karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh 2 malaikat dengan panah-panah mereka. Dajjal masuk 1 langkah saja ke Madinah, dipanah dia oleh malaikat, mati itu Dajjal. Maka Dajjal takut mati, takut dipanah, maka dia keluar, tidak masuk ke Madinah, tapi tinggal di sebuah bukit bergaram. Jika Bapak Ibu umrah ke Mekah Madinah, ya umrah ke Mekah plus Madinah, city tour Madinah, ketika jalan-jalan ke Masjid Qiblatain, lihat di belakang Masjid Qiblatain ada bukit, itulah Jabal Habsi. Satu-satunya tempat bergaram yang nanti satu-satunya tempat bergaram yang Dajjal akan naik ke sana. Dan ini bukitnya. Perkiraan para ulama ahli hadis, bukit inilah yang akan dinaiki Dajjal nanti. Atasnya sudah dibangun istana. Dan inilah tempat satu-satunya yang bergaram. But the munafiqeen and the others that the Prophet ﷺ mentions, that every munafiq and every kafir will leave the city of Medina and its safety and go out believing that they will find refuge with Dajjal. Satu hadis yang membuat saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita. Ini dia. Sayati Dajjal wa yas'adul jabala. Innahu sayas'adul jabala. Dia akan mendaki gunung, kata Rasulullah. Tadi gunung kan? Tadi gunungnya. Summa yatawajjah ila jihatil Madinah. Lalu Dajjal mengarah ke arah kota Madinah.
Summa yaqulu liman tabi'ah, lalu Dajjal berkata kepada para pengikutnya, kalian lihat istana putih itu? Hal aizharu alaikum dalikal kisral abyad, apakah kalian melihat menara istana putih itu? Dalika Masjidu Ahmad, itulah masjidnya Ahmad. Artinya apa? Ketika Dajjal datang ke Madinah, saat itu Dajjal menyaksikan Masjid Nabawi tampak seperti istana putih. Pertanyaannya hari ini, Masjid Nabawi seperti apa? Yuk kita lihat. Ini Masjid Nabawi di siang hari, apa warnanya? Putih. Dan ini di malam hari, apa warnanya? Setahu saya Masjid Nabawi tidak akan dirubah. Yang ada adalah diperluas. Sekarang perluasan pun nampaknya sudah hampir berhenti. Di dekat makam Baqi pun sudah selesai perluasannya sejak 2019 kemarin. Ini hadis kedua yang membuat saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita. Innahu mani'un min duhulil Madinah. Dia terhalang dari memasuki Madinah. Walaha sab'atu abwab, dan pada saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Jadi ciri kalau Dajjal ada datang ke Madinah, saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Sekarang Bapak Ibu, Madinah punya berapa pintu gerbang? Kita hitung ya. Kita hitung sama-sama. Jeddah, Makkah, Rabik, Bandar Tabuk dan 2 sekitarnya. Perhatikan, ada 7 Bapak Ibu. Satu, 2, 3, 4. 7 pintu gerbang. Jadi Dajjal muncul di zaman siapa? Hati-hati dan waspada. Saya khawatir Dajjal muncul di zaman kita. Dan kalau Dajjal muncul di zaman kita, berarti Nabi Isa pun akan turun di zaman kita. Terbayang tidak Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, kita mengalaminya. Itu pun kalau kita masih hidup. Kita belum bicara perang Pak. Saya belum bicara perang akhir zaman. Kalau saya lanjutkan, salat subuh baru selesai. Nanti suatu saat kalau saya datang lagi, kita bahas perang demi perang yang akan terjadi di muka bumi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Baik, sebentar lagi sampai jam 11 boleh? Kita akhiri dengan akhirnya film ini. Ada seorang wanita Prancis, dia kesurupan. Maksudnya sedang diruqyah. Tiba-tiba jin dalam tubuh wanita tadi beraksi. Dan ini dialog antara jin yang ada dalam tubuh wanita tadi bersama Syekh Abdul Rauf bin Halima. Ini yang terjadi. Je suis la plus grande puissance que mon père a. Tôt ou tard, son fils, le plus grand, viendra. Son fils le plus grand viendra? Oui. Tu parles de qui? Dajjal. Oui. Donc les Illuminati préparent Dajjal. Oui, oui, oui. Namun tidak usah khawatir, Rasulullah SAW menyatakan Allah berjanji akan menurunkan kembali Nabi Isa AS. Nabi Isa akan turun ketika umat Islam berhasil mengalahkan Bani Rum. Eropa kalah saat itu dan perang tanpa teknologi pun akan terjadi.
Kalahnya Eropa menandakan perang dengan nuklir pun berakhir. Saat itu terjadi peristiwa di mana teknologi akan hilang. Karena Dajjal muncul tanpa teknologi. Saat itu teknologi sudah tidak ada. Saat itu umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah dari kalangan kalian sendiri, Imam Mahdi. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan beliau meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum, tarasu atadilu, luruskan, rapatkan saf kalian. Falamma yuzawwu sufufakum, tatkala Imam Mahdi sedang meluruskan saf salat kita, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain indal manatir barida syarqiyah di Masqa. Turun Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang sayap dua malaikat di sisi Menara Putih di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid di Damaskus Timur yang punya Menara Putih cuma Masjid Umawi di Aleppo. Di Aleppo. Kita bahas nanti Suriah Bapak Ibu. Saya butuh 2 jam untuk membahasnya. Nanti ya, kalau ditakdirkan bertemu lagi. Sudah kita selesaikan ini boleh? Setelah Nabi Isa turun, Imam Mahdi mempersilakannya. Ta'al ya Nabi Allah, salilana. Mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa alaihissalam menolak untuk menjadi imam, dan memang Nabi Isa tidak akan menjadi imam untuk kita pada saat itu jika Imam Mahdi masih hidup. Maka Imam Mahdi didorong, la taqaddam hadhihi ukimasla. Didorong tuh Imam Mahdi oleh Nabi Isa. Kamu ke depan. Hadhihi ukimatlak, salat ini dikumandangkan untukmu. Tukramatullahi ala hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka salat subuh pun dimulai. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Subhanallah. Nabi makmum di belakang Imam Mahdi. Betapa mulianya orang yang mengamalkan sunnah di akhir zaman. Nabi saja makmum. Pelajari Quran surat An-Nisa surat Ali Imran ayat 81-82. Itu alasan kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam salat. Ali Imran 81-82. Selesai salat berjamaah subuh, Nabi SAW bersabda, iftahil bab, buka pintu masjid itu. Maka ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan Iran menggunakan jubah Persia berwarna hijau. Begitu pintu terbuka, Rasulullah SAW mengatakan, harumnya napas Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang, dan jika orang kafir menciumnya, mati mereka seketika. Langsung itu harumnya tubuh Nabi Isa saat hantam 70.000 pasukan tadi. Pasukan depannya mati seketika, plek 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 plek, seperti orang terkena virus corona. Plek. Sisanya lari tunggang langgang. Yang tersisa masih hidup, lari tunggang langgang, dikejar sama kaum muslimin. Walau yahtabi'u min syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, ya muslim, ya mu'min, tal filahil yahud uqtulhu. Sini mu'min muslim, di belakangku ada orang Yahudi, sini bunuh dia. Illa gorkod, kecuali pohon gorkod. Fa innaha syajaratul yahud, karena gorkod adalah pohon Yahudi. Adapun Dajjal begitu menyaksikan Nabi Isa ada di dalam masjid, perinding dia, mencair keringatnya. Rasulullah SAW mengatakan, laula yasruku lamatu binafsi. Andaikan Nabi Isa membiarkan Dajjal, dilihat aja begini sama Nabi Isa, mati itu Dajjal. Tapi Allah berkehendak Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Dikejar Dajjal sama Nabi Isa. Kemanapun Dajjal pergi, Nabi Isa selalu ada di depan. Pergi dia ke barat, Nabi Isa ada di depan. Mau kemana kamu? Hah? Lari ke timur. Hah? Ada, lari ke barat, ada, lari ke selatan, ada. Stres Dajjal, pasrah dia, terdamparlah di pintu Lut, Palestina sebetulnya, tapi sekarang diklaim menjadi Israel, 13 mil dari timur Tel Aviv. Saya tidak bisa masuk, hanya lewat saja Bapak Ibu. Ya, kalau kita ke West Bank, kita bisa masuk ke jalan-jalan di Israel atau Palestina sebetulnya. Ya, cuma belum pernah saya masuk ke Lut, maksudnya melihat pintu ini. Namun ada satu pintu yang diberitakan terdapat di pintu Lut, dan inilah pintunya. Pertanyaannya, apakah di pintu ini Nabi Isa membunuh Dajjal? Wallahu a'lam bishawab. Kalau betul di pintu ini, subhanallah.
Inilah pintunya. Kalau betul dibunuh di sini, maka luar biasa. Indah cara Allah mendesain kemenangan Islam di muka bumi. Maka saat itu orang-orang Yahudi yang menunggu-nunggu Mesayah, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, terbelalak matanya. Karena ternyata Mesayah yang mereka maksud adalah Dajjal yang mati di tangan Nabi Isa. Orang Kristen yang menunggu-nunggu Yesus Kristus datang, terbelalak matanya. Karena Yesus yang mereka tunggu ternyata mati di tangan Nabi Isa. Begitu pula dengan orang-orang Syiah, orang Majusi yang menunggu-nunggu Al-Mahdi Al-Muntazar, terbelalak mata mereka karena Al-Mahdi Al-Muntazar yang mereka tunggu-tunggu mati di tangan Nabi Isa. Rontok tiga agama, Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ketika tiga agama ini hancur, maka hancur semua agama di dunia. Fayakunu dinu kulluhu lillah. Maka yang tetap tegak di muka bumi adalah Islam. Takbir. Maka Nabi Isa pun menghancurkan salib. Mana salibnya? Bawa dia ke sini. Dihancurkan sama Nabi Isa. Fayaktulul hingzira. Nabi Isa membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dan menghapuskan jizyah. Amanlah sejahtera umat Islam saat itu. Tinggal satu fitnah lagi Bapak itu. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Maka kaum muslimin pun masuk ke dalam ruangan. Jangan ada yang keluar malam ini, kata Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj akan keluar membantai siapapun yang ada. Masuk kalian semuanya. Nabi Isa aja tidak berani melawan Ya'juj Ma'juj. Ya. Masuk bersembunyi, maka Ya'juj Ma'juj turun dengan cepat. Saat jika ada manusia yang mereka datangi, mati dengan dibantai itu dan dinikmati, dimakan oleh Ya'juj Ma'juj. Habis orang-orang di muka bumi kecuali yang sembunyi yang ada di situ saat itu. Salah satu dari mereka melemparkan tombak ke langit. Tombak itu kembali dengan berlumuran darah. Sekarang pun penduduk langit, sudah kita mati. Hidup Ya'juj Ma'juj, hidup Ya'juj Ma'juj. Maka apa yang terjadi? Allah menghukum mereka. Allah menurunkan ulat, hujan ulat pun turun dari langit menghujani mereka. Masuk lewat punduk mereka, ada yang menjalar ke otak mereka, mati mereka. Ada yang menjalar ke jantung, ke paru-paru, dimakan oleh ulat tadi. Matilah semua Ya'juj dan Ma'juj. Besok paginya kaum muslimin menyaksikan Ya'juj Ma'juj sudah tidak hidup lagi. Bebaslah semua fitnah dari umat Islam. Merdekalah umat Islam saat itu. Maka makmur sejahtera, tegaklah Islam di seluruh dunia. Nabi Isa menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Imam Mahdi kemudian meninggal setelah 7 atau 8 atau 9 tahun memimpin umat Islam. Lalu meninggal dan disolatkan berjamaah oleh Nabi Isa menjadi imamnya. Dimakamkan kalau tidak salah di Syam. Lalu Nabi Isa mengangkat Al-Qahtani sebagai khalifah terakhir umat Islam. Nabi Isa pun berbaiat kepada Al-Qahtani. Lalu kemudian Nabi Isa meninggal dunia, dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab. Maka berjejer makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Isa bin. Setelah itu Allah mencabut nyawa orang beriman ketika Al-Qahtani memimpin dunia. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah. Angin itu sepoi-sepoi Bapak Ibu. Saking indah dan lembutnya disebut iliyin. Jadi jangan senang kalau ada angin sepoi-sepoi. Duh, angin enak sekali. Padahal angin iliyin, mati dia. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi misqalatin min iman illa kubatasu. Tidaklah ada seorang pun yang dalam hatinya ada iman, walau sebesar biji sawi. Angin ini akan mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah manusia yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Jadi ketika kiamat terjadi, orang beriman sudah tidak ada. Apakah orang Islam sudah tidak ada saat itu Rasulullah? Oh, banyak orang Islam saat kiamat terjadi. Tapi mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Jangankan hati, tenggorokan mereka tidak tersentuh oleh iman mereka. Lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan, dan iman mereka ada di triliunan. A'udzubillahi min dzalik. Maka hancurlah alam semesta saat itu. Kiamat pun terjadi di hari Jumat di waktu subuh. Hancurlah alam semesta, maka selesailah kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dengan demikian selesai pula ceramah saya malam hari ini.
Sudah kita kumpas ya, tuntas akhir zaman, betul? Sampai kiamat kan? Baik, setelah itu apa yang terjadi? Nanti kita bahas 7 hari setelah hancur kiamat. Yaumul Sa'ah, Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, Yaumul Khulud. 7 hari menuju perjumpaan dengan Allah. Seperti apa? Nantikan jam tayangannya di kunjungan saya berikutnya. Bersama Forum Komunikasi Remaja Masjid Semandala, Medan. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengundang saya kepada DKM Darul Iman. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang berharga, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bermanfaat tidak Bapak Ibu? Itu yang benar dari Allah, bukan dari saya. Yang benar dari Allah, yang salah betul itu dari kedaipan sepi badan. Saya beristighfar. Bapak Ibu rahmati Allah, jangan lupa doakan saudara-saudara yang ada di Uighur, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Mereka sekarang sedang diuji iman mereka hidup dan mati. Ya, kalaupun kita tidak bisa dengan doa, kita bisa dengan harta, itu dapatkan ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بطيب القلوب ودمائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اعكس قلوب العلماء، اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في أويغور. اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في أويغور. اللهم اشدد وطأتك على كفار بلاد تشينا الذين يقاتلون إخواننا المسلمين في أويغور وفي كل بلدان المسلمين عامة. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نفورهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يحب نبيك وارزقنا اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين المهديين. اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور واتنا آمرا عادلا يقودنا إلى سبيلك وإلى رضوانك وإلى السلامة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada DKM Masjid Darul Ikhwan dan saudara-saudara yang sama-sama hadir. Terima kasih siapapun yang hadir. Terima kasih sudah tangannya. Saya pamit Bapak Ibu, saya besok kembali ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.